Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengawasan. Adapun materi yang pertama tentang konsep dasar pengawasan. Yang pertama ada pengertian pengawasan. Pengawasan menurut Mokler pada tahun 1996 mengartikan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan itu dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar dilakukan upaya perbaikan, sehingga itu semua dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Poin yang kedua yaitu tentang istilah dan proses pengawasan. Yang pertama, istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Para ahli DUN pada tahun 2000 menjelaskan bahwa pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis dengan kebijakan yang telah digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan tersebut. Sedangkan evaluasi menurut Kronberg pada tahun 1990 adalah kegiatan pemeriksaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibatnya pada saat program itu sudah dilaksanakan dan diarahkan untuk memperbaiki program. Evaluasi memberikan gambaran tentang keberhasilan program, hambatan-hambatan, kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, dan dorongan yang ada, serta akan diketahui kebermanfaatannya program setelah dimiliki data dan informasi yang diperoleh dari hasil monitoring tersebut. Yang kedua, tentang proses pengawasan. Proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, diantaranya yaitu yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua, pengukuran pelaksanaan, yang ketiga, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi pengawasan. Adapun tujuan pengawasan, bahwasanya pengawasan itu bertujuan untuk yang pertama, membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, juga menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga,
juga menimbulkan suasana saling percaya di luar lingkungan operasi organisasi. Yang keempat, juga meningkatkan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang keenam, mendorong terwujudnya good governance. Para ahli Nawawi pada tahun 1983 mengemukakan fungsi pengawasan, diantaranya yaitu memperoleh data yang telah diolah itu dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, juga memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Memperoleh data tentang kendala dan kesulitan itu dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari. Yang ketiga, memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang. Yang keempat, mengetahui seberapa jauh tujuan itu sudah dicapai. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang prinsip dan manfaat pengawasan. Adapun prinsip kerja pelaksanaan pada pengawasan diantaranya menurut Landry pada tahun 2005 merinci prinsip kerja pelaksanaan pengawasan dengan poin-poin diantaranya yang pertama ada prinsip kesisteman. Prinsip kesisteman pengawasan ditujukan untuk menghasilkan good governance sehingga harus memperhatikan keseluruhan komponen secara sistemik. Yang kedua, ada prinsip akuntabilitas. Segala yang ditugaskan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang diserahi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, ada prinsip organisasi. Tujuan manajemen ada pada setiap level organisasi dan pengawasan merupakan tugas setiap pimpinan yang berada pada organisasi sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Yang keempat, ada prinsip koordinasi. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pengaturan kerjasama yang baik antara komponen. Setiap bagian juga memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, akan tetapi untuk menjaga sinergitas sistem tiap bagian harus dapat mewujudkan kegiatan terpadu dan selaras dengan tujuan organisasi melalui koordinasi yang baik. Yang kelima, ada prinsip komunikasi. Di dalam prinsip komunikasi, pengawasan itu menjadi sarana hubungan antara pusat dengan daerah, pimpinan dengan bawahan, sehingga perlu dikembangkan komunikasi yang intensif dan empatik agar kerjasama terus berlanjut secara harmonis. Yang keenam, ada prinsip pengendalian. Pengawasan menjadi sarana untuk mengarahkan dan membimbing secara teknis administratif maupun memecahkan persoalan kerja agar tercapai efektivitas kerja. Yang ketujuh, ada prinsip integritas. Merupakan kepribadian pengawasan yang melaksanakan pengawasan dengan mentalitas yang baik, penuh kejujuran, simpatik, tanggung jawab, cermat, dan konsisten. Yang kedelapan, ada prinsip objektivitas. Melaksanakan pengawasan dengan berdasarkan keahlian secara profesional, tidak terpengaruh secara subjektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kesembilan, ada prinsip futuristik. Pengawasan harus dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dan sadar betul apa yang diperbuat akan menentukan masa depan sehingga ia menghindari penyimpangan-penyimpangan atau kebocoran karena akan menjadi bumerang bagi masa depannya. Yang ke-10 ada prinsip preventif. Pengawasan ini dilakukan agar penyimpangan-penyimpangan dapat dicegah dan kalaupun terjadi dapat dideteksi secara dini sehingga penyelesaiannya itu dapat cepat teratasi.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam video pembelajaran ini ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.